Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil khadratul aliyah, amma ba'du. Pengajian Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad Pahing 1 Dzulhijjah 1397 Hijriah atau 13 November 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha 'anin nafsi. Asal atau sumbernya segala maksiat, tidak mau menjalankan perintah dari Allah dan tidak mau menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Wa ghaflatin wa syahwatin, dan sumbernya lupa kepada Allah, tidak sadar kepada Allah Ta'ala, dan sumbernya segala syahwat nafsiyah, keinginan nafsu, yaitu ridho kepada nafsu, tunduk kepada nafsu. Nafsu seperti sering kita bahas, kita dengar, kita maklumi, yaitu nafsu amarah, keinginan yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merugikan kepada masyarakat. Ada lagi nafsu bahimiyah, nafsu rojokoyo, perhatiannya hanya makan, minum, dan seks. Ada lagi nafsu syaitoniyah, nafsu setan, yaitu nafsu yang kesukaannya selalu ingin menggelincirkan atau merugikan orang lain. Kemudian nafsu sabuiyah, nafsu yang keinginannya menerkam, menjatuhkan, menjungkirkan orang lain, menghancurkan orang lain, atau menerkam orang lain. Kemudian lagi nafsu rububiyah atau ananiyah, nafsu ketuhanan, nafsu keakuan atau egoistik. Keinginannya hanya ingin supaya dihormat di atas orang lain dan sebagainya. Itu tadi semua nafsu-nafsu yang terkecam. Dan sumbernya segala maksiat, tidak sadar kepada Allah Ta'ala, tidak taat setia kepada Allah Ta'ala, adalah tunduk bertekuk lutut kepada nafsunya, selalu menuruti keinginan-keinginan daripada nafsu-nafsu tersebut di atas. Itu tadi menurut pendirian secara ijma dari para arifin atau orang-orang yang sadar kepada Allah Ta'ala. Wa arbabil qulub, orang-orang yang hatinya bersih bercahaya. Alasannya di sini disebutkan, sebab jika orang menyerah kepada nafsu atau cinta kepada nafsu, otomatis menyebabkan tertutupnya negatifnya nafsu. Otomatis selalu memandang nafsu atau segala yang bersangkutan dengan nafsu itu baik semua. Ini otomatis. Orang kalau cinta, tidak kelihatan olehnya keburukan-keburukan dari yang dicintai. Segala sesuatunya menurut perkiraannya baik semuanya. Sekalipun buruk, tapi karena dia cinta, pandangannya tetap baik. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Kalau orang senang atau ridho, sekalipun yang disenangi atau diridhoi itu salah atau tidak baik, tetap dianggap baik. Keburukan-keburukan tertutup oleh adanya rasa senang atau ridho itu tadi. Sebaliknya,
Jika orang tidak senang, tidak menyukai sesuatu, anti atau geding, sekalipun soal benar atau baik, ya tetap dianggap salah atau tidak baik, lebih-lebih yang sungguh buruk. Maka orang yang selalu nuruti keinginan nafsunya, dia tidak melihat adanya keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan pada dirinya sendiri. Yang diketahui hanya kebaikan dan kebenaran yang ada pada dirinya. Malah yang sesungguhnya buruk pun dipandang baik dan benar. Sebaliknya, kalau orang tidak terpengaruh oleh nafsunya, tidak dijajah oleh nafsunya, artinya tidak senantiasa nuruti kepada keinginan nafsunya, dengan sendirinya senantiasa curiga kepada nafsunya. Seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak memberi kebebasan kepada nafsuku. Saya tidak segan-segan selalu mencurigai kepada nafsuku. Oleh karena nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, kerugian dan kenegatifan. Sekalipun wujudnya baik, tetapi sesungguhnya hanya buat kedok saja. Buat kedok terhadap barang yang tidak baik, yang tersembunyi di belakang perkara baik yang menjadi kedok itu. Kalau orang dikuasai oleh nafsu, sekalipun dia wujudnya beribadah, itu hanya buat topeng saja. Ada maksud-maksud lain yang tersembunyi, ingin supaya dihormati atau tidak dikecam, supaya dipuji. Otomatis ada rasa begitu di balik dia beribadah. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau seorang nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari maksiat. Sungguh pun begitu, beliau tidak segan-segan, tidak bosan-bosan mencurigai nafsunya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Lalu kita masing-masing bagaimana? Apakah kita senantiasa waspada kepada nafsu kita masing-masing atau bagaimana? Seharusnya selalu waspada, selalu kontrol, waspada setiap saat, setiap gerak dan laku yang kita perbuat. Kalau kita tidak waspada, otomatis pada saat tidak waspada itulah kita dikuasai nafsu. Pada saat-saat kita tidak mencurigai nafsu, otomatis di saat yang begitu kita tertipu oleh nafsu. Atau istilah Wahidiyah, apakah kita sudah senantiasa lillah billah? Kalau tidak lillah billah, berarti kita tidak curiga kepada nafsu. Dan kalau tidak curiga, otomatis diterkam, dikuasai oleh nafsu, dan kita tidak merasa menjadi hawa nafsu. Lin nafsi binafsi, otomatis. Itu tadi perlu adanya koreksi dan perlu sekali adanya perbaikan. Kalau kita lemah, tidak ada semangat untuk itu, berarti kita dijajah oleh imperialis nafsu. Pada saat-saat kita tidak lillah billah, otomatis kita linafsi binafsi. Terus kembali lagi, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin ar-ridha anin nafsi. Sumber segala maksiat dan lupa kepada Allah, tidak sadar kepada Allah, dan nuruti syahwat nafsiyah yang hubungan dengan makan, minum, seks dan sebagainya. Soal materi, sumber dari segala itu semua adalah ridho atau puas atau cinta kepada nafsu. Tekuk lutut dikuasai nafsu, lin nafsi binafsi. Kebalikan daripada itu, wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa ifatin adamur ridho minka anha. Sumbernya segala taat, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Ta'ala dan sadar kepadanya, dan menjauhkan dari nafsu atau segala yang bersangkutan dengan nafsu, baik langsung maupun tidak langsung. Itu semua dapatnya dilaksanakan
sumbernya adalah tidak puas kepada nafsu, anti pada nafsu. Barang siapa anti pada sesuatu, otomatis memandang pada sesuatu itu selalu jelek, dan oleh karenanya sama sekali tidak terpengaruh, tidak merasa puas terhadap apa yang dia anti, itu nafsu. Setengah daripada kesenangan nafsu ialah alas-alasan, malas, jemu dan sebagainya. Diajak mujahadah terasa berat. Ini jelas terkena pengaruhnya nafsu, terkena belenggunya nafsu. Banyak lagi kesenangan-kesenangan nafsu, antara lain lagi ingin selalu enak dan kepenak, tidak mau kangelan. Pokoknya kesenangan nafsu itu seperti di surga, serba ada, serba kun fayakun, serba mengkilap, serba menggiurkan, serba memincut,kan. Pokoknya seperti di surga. Itulah yang menjadi keinginan nafsu. Mana bisa hadirin hadirat, di dunia kok ingin seperti di surga? Itu tidak mungkin. Dunia kok dijadikan surga? Itu namanya menyalahgunakan. Kalau menyalahgunakan, ini nanti surganya adalah jahanam. Terus orang kok menuruti pada nafsunya, sekalipun kelihatannya enak dan kepenak, menguntungkan dan membahagiakan, tapi nanti akibatnya jauh lebih sengsara, lebih hina. Seperti halnya racun yang dibungkus madu atau minuman lezat, tetapi sesungguhnya racun. Ya betul, pada waktu makan atau minum yang hanya singkat sekali itu seolah-olah enak dan lezat, tapi pada detik kemudian baru terasa rasa racun tadi, sehingga berakibat membinasakan. Begitu juga keinginan nafsu. Sekalipun enak dan kepenak, itu hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian pada detik-detik berikutnya baru terasa suatu racun yang sangat berbahaya dan sangat membawa kerugian yang besar sekali. Tidak dapat dibayangkan betapa pedihnya ketika merasakan akibat daripada minum racun keinginan nafsu tadi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Asalnya atau sumber segala taat atau perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah, perbuatan-perbuatan yang menguntungkan pada umat dan masyarakat, ini sumbernya adalah tidak menuruti kepada nafsu, benci kepada nafsu, keinginannya menyalahgunakan, korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Andai kata bangsa Indonesia sudah bebas dari imperialis nafsu, terutama mereka-mereka yang berkompeten, otomatis seperti pepatah, suwe mijet woing ranti, lebih lama memijat buah ranti. Artinya masyarakat adil makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia akan cepat terwujud, lebih cepat daripada memijat buah ranti. Akan tetapi oleh karena bangsa Indonesia sebagian besar, terutama mereka-mereka yang berkompeten, masih dijajah oleh imperialis nafsu yang ganas, menjadi keadaannya seperti yang kita alami sekarang ini. Dekadensi moral, penyelewengan, korupsi dan penyalahgunaan makin menjadi-jadi, tumbuh di berbagai banyak bidang. Maka dari itu perlu sekali adanya koreksi yang terus-menerus kepada imperialis nafsu. Kalau kita tidak selalu curiga kepada dan waspada kepada nafsu, senantiasa mengarahkan, otomatis kita terjebak oleh nafsu, kita terjerumus oleh bujukan nafsu. Ini tidak berarti kita harus meninggalkan atau menentang sama sekali kepada nafsu, tapi mengarahkan dan menertibkan nafsu-nafsu itu sehingga tidak berlarut-larut, sehingga tidak berlebih-lebihan. Sekali lagi mengarahkan. Nafsu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah justru untuk supaya dimanfaatkan oleh hambanya, dijadikan kendaraan yang harus dinaiki untuk sowan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Ini maksudnya Allah Ta'ala menciptakan nafsu di dalam kita semua. Tapi jika kendaraan atau nafsu itu tadi tidak kita gunakan sebagai kendaraan untuk sowan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti menyalahgunakan. Seperti halnya di antara kita, umpamanya dipinjami atau diberi sesuatu oleh orang lain, lebih-lebih oleh orang tua kita, kok kita tidak laksanakan seperti yang dikehendaki oleh yang memberi atau yang meminjami. Ini berarti kita menyalahgunakan, berarti kita menyelewengkan dan korupsi terhadap apa-apa yang telah kita terima. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nafsu kepada kita supaya kita pergunakan untuk sowan menghadap kepadanya yang memberi nafsu itu. Sebab kalau kita tidak punya nafsu makan misalnya, sekalipun terasa lapar tidak makan, ini berarti membinasakan pada fisik jasmani kita sendiri. Kedua, kita lalu tidak bisa sowan, sadar dan mengabdikan diri kepadanya melalui nafsu makan itu. Artinya kita makan demi untuk melaksanaan dari lillah billah. Kalau kita tidak makan, otomatis kita tidak bisa lillah billah dalam bidang itu. Lah itu maksudnya nafsu makan supaya kita manfaatkan untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk lillah. Kalau tidak makan, kita tidak bisa melaksanakan lillah, pengabdian diri melalui saluran makan tadi. Tapi begitu juga kalau kita makan tidak kita peruntukkan lillah, tidak kita arahkan untuk pengabdian diri, hanya nuruti nafsu, berarti kita tidak lillah. Dan berarti kita menyalahgunakan. Otomatis kita harus bertanggung jawab kepada yang memberi. Jika tidak kita arahkan untuk lillah atau pengabdian diri, lebih-lebih kalau berlebih-lebihan, di samping tidak lillah, kita mau tidak mau pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di dunia kamu saya beri nikmat makan, kamu gunakan dan seterusnya. Itu baru soal makan. Begitu juga soal lain-lain, apa saja. Pokoknya yang ada pada kita, soal lahiriah maupun batiniyah, kok tidak kita pergunakan untuk pengabdian diri, untuk lillah, pasti di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban. Satu persatu, tidak ada yang kelewatan. Lah ini masing-masing kita bagaimana para hadirin hadirat? Mari kita koreksi. Pokoknya segala perbuatan kita jika tidak kita sadari lillah billah, otomatis kita dijajah oleh imperialis nafsu, menjadi budaknya nafsu, hamba nafsu jadinya, bukan hamba Allah. Bagaimana para hadirin hadirat? Apabila orang tidak puas atau anti terhadap nafsu, selalu mengarahkan dan menggunakan nafsunya untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk pelaksanaan lillah, otomatis segala sesuatu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa menguntungkan kepada lainnya, senantiasa memberi manfaat kepada lain. Jika orang senantiasa anti pada nafsu, atau istilah yang populer senantiasa lillah billah, segala keadaannya senantiasa diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang senantiasa linafsi binafsi, otomatis senantiasa dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa merugikan kepada lainnya. Kelihatannya menguntungkan kepada masyarakat, tapi sesungguhnya merugikan yang besar sekali. Kelihatannya menguntungkan itu hanya buat kedok saja. Lebih-lebih yang lahiriahnya kelihatan merugikan dan batiniahnya juga merugikan, itu jauh lebih besar merugikan. Itu tadi orang yang selalu linafsi binafsi. Walamma kana ridho anin nafsi sa'nu may yata'atul uluma az-zahiriyata allati la tadullu ala uyubin nafsi nahal musannifu an suhbatihim wa mukhalatatihim. Ini pada umumnya orang yang berkecimpung dalam ilmiah lahiriah, secara umum keistimewaan lebih banyak dirugikan oleh nafsunya. Dia tidak merasa, maka musonib memperingatkan, wala antashaba jahilan la yardha an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yardha an nafsihi.
Dan sekiranya engkau berkawan dengan orang bodoh, buta huruf, tapi anti terhadap nafsunya, itu lebih baik daripada berkawan dengan orang yang alim, orang cerdik, orang pandai, tapi masih dijajah oleh imperialis nafsunya. Oleh karena berkawan itu nular atau mempengaruhi anak yang berkawan dengan anak lain yang nakal. Dia ketularan menjadi anak nakal. Berkawan dengan orang yang bejat akhlaknya, sedikit banyak ketularan. Berkawan dengan orang senantiasa dikuasai oleh nafsu, linafsi, ketularan. Oleh karena itu di sini diperingatkan jangan sampai berkawan dengan orang yang akhlaknya bejat, orang yang tidak senantiasa lillah billah, tetapi berkawanlah dengan orang yang baik akhlaknya, yang anti pada nafsunya, yang senantiasa lillah billah. Itu dalam bidang peningkatan kesadaran. Terkecuali dalam bidang penyiaran. Bidang penyiaran malah harus mempergauli orang-orang bejat untuk ditolong, diselamatkan dari kebejatannya. Bidang berkawan harus cari orang-orang yang akhlaknya lebih baik. Tapi dalam bidang penyiaran justru kita harus banyak mempergauli orang-orang yang rusak-rusak. Ibarat orang sakit yang parah harus didahulukan, selak keburu mati. Otomatis jika ada kemungkinan, dan terutama mereka-mereka yang masih ada harapan untuk sembuh dari kebejatan akhlaknya. Insya Allah dalam bidang penyiaran ini, asal sungguh-sungguh, insya Allah tertolong. Asal kita sungguh-sungguh di dalam kita menolong mereka yang sangat parah itu. Jadi kembali lagi, wala antas haba jahilan la yardho an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yardho an nafsihi. Berkawan dengan orang bodoh yang buta huruf, yang tidak dikuasai nafsunya, malah dapat menguasai, mengarahkan nafsunya. Itu lebih baik daripada berkawan dengan orang alim yang pandai tapi masih dikuasai oleh nafsunya, yang senantiasa nuruti nafsunya, yang senantiasa linafsi binafsi, yang senantiasa berbuat perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang merugikan pada umat dan masyarakat. Sekalipun alim tapi ilmunya itu berbahaya, tidak bermanfaat. Kullu alimin la yanfa'u bi ilmihi huwa wa iblisun sawa. Semua orang alim, orang yang tahu tapi tidak memanfaatkan ilmunya, tidak memanfaatkan apa yang dia ketahui, itu sama dengan iblis. Di antara kita para hadirin hadirat sudah tahu lillah billah itu apa, linafsi binafsi itu apa, sampai di manakah konsekuensi kita para hadirin hadirat terhadap apa yang kita ketahui. Mari para hadirin hadirat kita koreksi. Kita tahu ilmu lillah billah, lirrasul birrasul, tahu linafsi binafsi. Apakah sudah konsekuen? Semua orang alim, orang yang berilmu, yang tidak konsekuen dengan ilmunya itu sama dengan iblis, bahkan lebih sesat dan lebih menyesatkan daripada iblis. Mari para hadirin hadirat, ini sungguh soal yang menguntungkan apabila kita sungguh-sungguh, dan merugikan atau menghancurkan apabila kita teledor, gelonjom. Para hadirin hadirat, umumnya dari kita, dari masyarakat, dari kita bangsa Indonesia, bahkan dari sebagian besar umat manusia sedunia pada umumnya, banyak sekali soal-soal yang pokok, yang prinsip, yang sudah diketahui oleh mereka. Tahu itu baik, ini buruk, tapi justru sebagian besar umat manusia malah menjalankan yang buruk, menjalankan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, menjalankan soal-soal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada umumnya. Di antara kita para hadirin hadirat, bagaimana? Apakah ya idem seperti itukah atau bagaimana? Dan di samping itu kita semua harus bertanggung jawab para hadirin hadirat, bertanggung jawab. Pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, pernah saya utarakan ada peringatan batiniyah dari salah seorang kawan pengamal wahidiyah sendiri, yaitu maksudnya sayang kawan pengamal wahidiyah, terutama di dalam mujahadahnya kurang bersungguh-sungguh, hanya sambil lalu saja,
Seandainya sungguh-sungguh mereka di dalam mujahadah-mujahadahnya sudah dulu-dulu diberi pertolongan yang gilang gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya di dalam mereka berjuang kurang bersungguh-sungguh. Ini peringatan dari gaib para hadirin hadirat. Lah ini apakah cocok dengan fakta dan kenyataan kita? Ini terserah pada kita masing-masing. Di dalam kita mujahadah berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sudah sungguh-sungguh atau belum para hadirin hadirat? Di dalam kita lillah billah, bi rasul, di dalam kita berjuang, apakah sudah sungguh-sungguh atau sambil lalu para hadirin hadirat? Mari kita koleksi. Sayangnya para pengamal wakidiyah di dalam mereka berjuang, di dalam mereka berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, hanya tulak sumpah, masih kurang sekali. Ya, mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa kemajuan besar yang sebanyak-banyaknya. Wa ayyu ilmin li alimin yardu an nafsihi. Apakah boleh dikatakan ilmunya orang alim yang ridho kepada nafsunya, yang senantiasa dikuasai oleh imperialis nafsunya? Dus orang yang punya ilmu yang masih dikuasai nafsu otomatis tidak konsekuen kepada ilmunya. Yang baik malah ditinggalkan, yang jelek malah dilanggar, diterjang, atau kalau pada suatu tempo berbuat kebaikan tapi justru malah buat kedok saja, atau ada latar belakangnya. Karena ingin dihormat orang lain, takut tidak terhormat kalau tidak berbuat atau menjalankan kebaikan. Begitu juga meninggalkan barang jelek atau merugikan karena takut. Pokoknya selalu ada latar belakangnya, yaitu keuntungan pribadi atau nafsu. Sekalipun buta huruf, tapi dia tidak dikuasai oleh nafsu, otomatis segala perbuatannya senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis senantiasa membawa manfaat. Otomatis senantiasa membawa manfaat bagi orang lain. Sekalipun wujudnya itu tidak ada hubungan, tidak memanfaati kepada umat dan masyarakat atau kepada lainnya. Sebaliknya, apabila orang dikuasai oleh imperialis nafsu, sekalipun alimnya sundul langit, tapi justru ilmunya itu disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau nafsunya, sama sekali tidak membuahkan manfaat bagi umat masyarakat. Itu tidak berarti kita harus menjadi orang bodoh, orang buta huruf. Jangan menjadi orang alim, orang pandai, tidak begitu. Yang penting jangan sampai kita menyalahgunakan ilmu kita, disalahgunakan hanya untuk keuntungan pribadi. Kita harus konsekuen terhadap ilmu yang kita miliki. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini sekali lagi diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa kemajuan yang sebesar-besarnya bagi kemajuan perjuangan fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini Kabupaten Kediri dan kabupaten-kabupaten yang lain, Jombang dan lain-lain baru mengadakan asrama. Mari sesudah kita mengadakan asrama atau upgrade atau mujahadah itu tadi, mari maju yang sebanyak-banyaknya. Mujahadah mari kita tambah-tambah, dan terutama nilainya, kualitasnya, khusuknya, lillahnya, bilahnya. Pokoknya mari kita sama-sama mengusahakan kemajuan yang sebanyak-banyaknya. Umat dan masyarakat keadaannya sama-sama kita maklumi. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang dikuasai imperialis nafsu. Sebagian besar umat dan masyarakat tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi senantiasa nikmat oleh Allah, tapi mereka tidak merasa diberi hidup, diberi makan, minum, bekerja, bernafas, berpikir, tidak merasa bahwa mereka itu diberi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian besar diberi kekuatan, tidak merasa diberi kekuatan oleh Allah taala, malah disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan itu. Sebagian besar begitu para hadirin hadirat. Kita bersama kalau hanya ongkang-ongkang dengkul, tidak mempedulikan soal itu para hadirin hadirat,
pasti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di dalam naru jahannam bersama masyarakat yang menyalahgunakan. Malah mungkin sekali malah lebih berat daripada masyarakat itu sendiri. Para hadirin hadirat, itu kalau kita tidak segera cancut tali wondo menyelamatkan umat dan masyarakat dari imperialis nafsu yang ganas sekali. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat mengadakan kemajuan yang sebanyak-banyaknya, dan kita maju dalam soal ini para hadirin hadirat tidak akan mengganggu bidang lain, bidang rumah tangga, ekonomi dan lain-lain. Insya Allah malah justru kita maju di dalam berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ekonomi kita diberi barokah. Hadirin hadirat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sungguh-sungguh takwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikeluarkan dari jalan yang buntu, dari kesulitan-kesulitan, dan diberi rezeki yang sebanyak-banyaknya dari jurusan yang tidak diduga-duga. Itu para hadirin hadirat, sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita para manusia. Mari para hadirin hadirat maju yang sebanyak-banyaknya. Dan maaf, pengajian pagi ini kiranya cukup sekian saja. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau dari pusat. Kembali fatwa amanat Romo Yai. Para hadirin hadirat, mari apa-apa yang telah disampaikan pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Soal maju di dalam kita berjuang, di dalam kita fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang dari daerah Kediri yang akan mengadakan mujahadah triwulan seperti diuraikan tadi. Mari kita siap-siap zahiran wa batinan. Dan selain dari jamaah-jamaah daerah Kabupaten Kediri, mari yang tertinggal, yang tidak bisa mengikuti asrama di Ngletih, mari sama-sama mendukung dari jamaah masing-masing, ikut memohonkan semoga mujahadah triwulan Kabupaten Kediri itu tadi benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membuahkan kemajuan-kemajuan yang banyak, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang banyak. Para hadirin hadirat, dalam kesempatan ini mari sama-sama berdp-dp, sama-sama merintih di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama mohon ampun, mari sama-sama bertaubat para hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyubadihi wa amtadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyubadihi wa amtadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyubadihi wa amtadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha.
وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأصواه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تردها كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تردها كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تردها كنت شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العلية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت خيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله
وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغفار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kurang dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa min hujjati zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.